Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015, di Indonesia terdapat 6.952.797 jiwa yang mengalami kesulitan mendengar. Yang mana penderita terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur. Dengan rincian 31.709 jiwa sama sekali tidak bisa mendengar, 1.058.387 jiwa mengalami kesulitan mendengar ringan, dan 216.998 jiwa mengalami kesulitan mendengar parah. Tunarungu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mengalami gangguan atau hambatan pendengaran yang disebabkan oleh ketidakberfungsian pada sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga terpengaruh pada perkembangan kemampuan berbahasa. Sehari-hari, para penderita tunarungu menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Di Indonesia sendiri terdapat dua bahasa isyarat yang sering digunakan, yaitu SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dan Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa para penyandang disabilitas berhak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan bahasa SIBI sebagai bahasa formal untuk penyandang tunarungu agar dapat berkomunikasi. SIBI digunakan dalam lingkungan pendidikan formal dan media informasi seperti televisi, sedangkan Bisindo lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Metode bahasa isyarat SIBI disebarluaskan melalui sekolah-sekolah, khususnya sekolah luar biasa, dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru di sekolah luar biasa di Indonesia mengajar dengan menggunakan sistem SIBI dan oral atau bahasa bibir kepada siswa tunarungu. Nah, permasalahan yang sering muncul adalah ketika guru memberikan pekerjaan rumah kepada para murid tunarungu. Seringnya, para murid hanya mencatat dan mengangguk paham ketika di sekolah. Namun, ketika di rumah, murid tersebut ternyata masih bingung harus bagaimana cara mengerjakannya, dan langsung bertanya pada orang tuanya. Masalah pun bertambah lagi ketika orang tua juga bingung bagaimana cara membantu pekerjaan rumah si anak. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bahasa yang digunakan si anak. Terdapat beberapa metode pembelajaran untuk anak tunarungu yang telah tersedia sebelumnya, seperti contoh aplikasi Arthur 1 dan Arthur 2. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi AR di dalamnya. Sayangnya, teknologi ini masih belum bisa menjangkau seluruh anak tunarungu, karena membutuhkan alat peraga untuk menjalankannya. Kemudian, ada pula teknologi web explainer berbasis deep learning yang mengusung konsep interaktif, dengan video explainer dan interaksi dengan user. Namun, bahan ajar yang digunakan masih belum menjangkau seluruh anak tunarungu. Oleh karena itu, kami mengusung sebuah solusi, yakni aplikasi media pembelajaran interaktif untuk anak tunarungu prasekolah menggunakan teknologi image recognition berbasis deep learning. Cara kerja aplikasi ini cukup mudah, yaitu yang pertama, pengguna tinggal membuka aplikasi dan menekan tombol mulai. Lalu, pengguna akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kemudian, pengguna akan diarahkan ke fitur scan untuk menangkap gambar dari objek yang ingin dipelajari. Sistem akan memproses gambar tersebut dengan menggunakan TensorFlow Lite untuk menentukan objek mana yang sesuai dengan gambar yang diambil. Apabila objek yang dimaksud berhasil ditemukan, maka aplikasi akan menampilkan link video YouTube bahasa isyarat yang sesuai.
Namun, apabila sistem tidak berhasil menemukan objek yang dimaksud, maka sistem akan kembali ke tampilan awal. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu para anak tunarungu prasekolah dalam belajar bahasa, kosakata, dan penyusunan kalimat sederhana yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek secara lebih mudah dan menyenangkan.